Suni Tanuwijaya mundur dari PSI. Suni Tanuwijaya dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yang perlu diklarifikasi adalah Suni ini sejak awal saya ajak untuk bergabung di PSI dan posisinya memang sebagai Sekretaris Dewan Pembina sejak dulu. Ya. Jadi nama dia itu sudah ada sejak akte pendirian, ya. Dan saya nggak tahu justru kenapa hari ini orang ramai membicarakan. Kemunduran Suni diduga berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagos. Ketika mengatakan Suni keluar dari PSI sejak tahun lalu. Bro, Suni Tanuwijaya telah mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Suni Tanuwijaya mundur dari PSI. Suni Tanuwijaya dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kemunduran Suni diduga berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagos. Mereka mengatakan Suni keluar dari PSI sejak tahun lalu. Bro, Suni Tanuwijaya telah mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak tahun lalu karena berbeda jalan politik. Yang mengatakan Suni mundur atas keinginannya karena menyadari akan memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI. Suni saat ini disebut mendukung sosok Anies. Sementara sesuai pernyataan sebelumnya, PSI tidak akan pernah mendukung Anies karena yang diduga terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI. Soal PSI yang mulai ditinggalkan para pentolannya ini, sekarang Ketua DPP PSI Jakarta Michael Sianipart ini bukan hanya mundur dari jabatannya tapi dia keluar dari PSI gitu. Itu menarik juga topiknya. Yang mau dukung Anies Baswedan adalah Bro Suni Tanuwijaya. Menarik ya. Suni Tanuwijaya ini selain pendiri PSI, partai seputaran Partai Solidaritas Indonesia, dia juga adalah mantan staf khusus atau staf Ahok lah kira-kira. Ya, pernah disebut-sebut juga dalam kasus macam-macam gitu ya, Suni Tanuwijaya, tapi so far kan belum ada proofnya. Dan dia melepaskan jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Wanbin Partai Solidaritas Indonesia ya. Luar biasa, muda-muda sudah Dewan Pembina di PSI ini ya. Karena dia mau dukung Anies, sementara PSI itu no Anies harga mati, Anies no harga mati ya. Yang perlu diklarifikasi adalah Suni ini sejak awal saya ajak untuk bergabung di PSI dan posisinya memang sebagai Sekretaris Dewan Pembina sejak dulu, ya. Jadi nama dia itu sudah ada sejak akte pendirian, ya. Dan saya nggak tahu justru kenapa hari ini orang ramai membicarakan. Sekali dukungan dari relawan Indonesia Anies, kita siap untuk berjuang bersama-sama. Saya memandang ini sebagai sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang kita jaga bersama. Karena itu saya sampaikan tadi, kita berjalan untuk menjaga perasaan persatuan. Kita berjalan untuk mengikhtiarkan hadirnya rasa keadilan. Dan tadi saya sampaikan jangkau semua, kirimkan pesan yang positif, hindari hoax, dan lebih baik memenangkan hati. Saya lihat saya kenal watak orang-orang ini dan saya tahu bahwa ada yang memang otentik ingin menunjukkan demokrasi. Nah sialnya suara PSI itu jadi sama dengan suara Corok TV itu kan, yang sebetulnya PSI juga di situ. Dan akhirnya itu justru Corok TV ini yang membatalkan idealisme dari teman-teman muda di PSI. Saya sayangkan betul itu. Dan kan isi dari Corok TV itu provokasi lah. Apalagi lain kalau ada debat di dalam TV itu kan nggak ada debat kan, semuanya kan monolog. Jadi ngapain dengerin orang yang monolog itu yang nggak mungkin dibantah real time atau on the side gitu. Jadi kelihatannya memang ini dua lembaga PSI maupun Corok TV itu kehilangan kepercayaan. Tapi bisa aja yang fanatik dulu itu masih bercokol di situ, yang feodal masih di situ, yang Islamofobi masih di situ.
Karena orang akan nilai, lah kalau begitu apa yang kalian kerjakan kalau sedang monolog dan upaya untuk berdialektika itu nggak terjadi itu. Suni Tanuwijaya mundur dari PSI. Suni Tanuwijaya dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kemunduran Suni diduga berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagos. Oka mengatakan Suni keluar dari PSI sejak tahun lalu. Bro, Suni Tanuwijaya telah mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak tahun lalu karena berbeda jalan politik. Yang mengatakan Suni mundur atas keinginannya karena menyadari akan memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI. Suni saat ini disebut mendukung sosok Anies. Sementara sesuai pernyataan sebelumnya PSI tidak akan pernah mendukung Anies karena yang diduga terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI. Soal PSI yang mulai ditinggalkan para pentolannya ini, sekarang Ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipart ini bukan hanya mundur dari jabatannya tapi dia keluar dari PSI gitu. Itu menarik juga topiknya. Yang perlu diklarifikasi adalah Suni ini sejak awal saya ajak untuk bergabung di PSI dan posisinya memang sebagai Sekretaris Dewan Pembina sejak dulu, ya. Jadi nama dia itu sudah ada sejak akte pendirian, ya. Dan saya nggak tahu justru kenapa hari ini orang ramai membicarakan. Yang mau dukung Anies Baswedan adalah Bro Suni Tanuwijaya. Menarik ya. Suni Tanuwijaya ini selain pendiri PSI, partai seputaran, Partai Solidaritas Indonesia, dia juga adalah mantan staf khusus atau staf Ahok lah kira-kira. Ya, pernah disebut-sebut juga dalam kasus macam-macam gitu ya, Suni Tanuwijaya, tapi so far kan belum ada proofnya. Dan dia melepaskan jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Wanbin Partai Solidaritas Indonesia, ya. Luar biasa, memang muda-muda sudah Dewan Pembina di PSI ini, ya. Karena dia mau dukung Anies, sementara PSI itu no Anies harga mati, Anies no harga mati. Ya. Saya lihat saya kenal watak orang-orang ini dan saya tahu bahwa ada yang memang otentik ingin menghidupkan demokrasi. Nah sialnya suara PSI itu jadi sama dengan suara corok TV itu kan, yang sebetulnya PSI juga di situ. Dan akhirnya itu justru corok TV ini yang membatalkan idealisme dari teman-teman muda di PSI. Saya sayangkan betul itu. Dan kan isi dari corok TV itu provokasi lah, apalagi lain kalau ada debat di dalam TV itu kan nggak ada debat kan, semuanya kan monolog. Jadi ngapain dengerin orang yang monolog itu yang nggak mungkin dibantah real time atau on the side gitu. Jadi kelihatannya memang ini dua lembaga PSI maupun corok TV itu kehilangan kepercayaan. Tapi bisa aja yang fanatik dulu itu masih bercokol di situ, yang feodal masih di situ, yang Islamofobi masih di situ. Karena orang akan nilai, ya kalau begitu apa yang kalian kerjakan kalau sedang monolog dan upaya untuk berdialektika itu nggak terjadi itu.